Mencari kebaikan dalam keburukan orang lain itulah akhlak. Tapi mencari keburukan dalam kebaikan diri sendiri itulah ikhlas. Jadi kalau ada orang lain, aja mau delok elek, tapi delok api. Kalau melihat diri sendiri, lihatlah buruknya, jangan melihat baiknya. Jika engkau jumpa dengan orang ahli ibadah dan taat, maka muliakan dia dan hormati dia. Dan jika engkau berjumpa dengan ahli maksiat, maka sayangi dia dan doakan dia. Itu mau. Sayangi dan doakan. Lawan orang api dimuliakan. Kalau ada orang jelek, sayangi, doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Wabil khusus Gus Hafid dan sahabat-sahabat Subhanul Muslimin, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga dengan keberkahan dan kemanfaatan. Para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Bupati, Pak Sugiri, Bupati yang sangat sederhana. Saya agak susah membedakan diksi sederhana dan miskin. Apakah beliau ini pribadi yang sederhana atau miskin? Kayaknya ya BBT, beda-beda tipis. Tentunya beserta istri. Halo Bu. Wajahnya, mohon maaf, hatinya pasti bahagia, bisa dilihat dari bajunya, bunga-bunga. Saya meyakini kesuksesan seorang Sugiri itu tidak lepas dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Tentunya Ibu Wakil Bupati Redi Matam. Ibu Bupati yang saya sulit untuk membedakan antara gemuk dengan gemoy, yang beliau baru merayu saya untuk mencarikan rekom supaya bisa maju lagi. Sorry Ibu Bupati, sebelum sedingin laut lepas, kita sebelumnya pernah sangat salon pas. Ya. Serta para pejabat yang berkenan hadir, Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan seluruh jajaran Musbida yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Ponorogo, rahimakumullah. Alhamdulillah, baru tadi malam saya landing dari London. Saya ada ngaji dengan Muslim London, sekaligus nonton final champion antara Dortmund dengan Madrid, dan alhamdulillah Madrid menang dengan skor 0-2. Berapa skornya? 0-2. Bukan 2-0, 0-2. Gini rasang guyang-guyu. Wingi calonmu beda. Tapi alhamdulillah malam hari ini saya nggak kenal kata jet lag. Kalau dulu orang bepergian apalagi naik pesawat selama 16 jam. Jakarta Dubai 8 jam, Dubai London 8 jam, masih tambah Jakarta Jogja. Walaupun di tempat yang sangat tinggi, alhamdulillah saya tidak kenal dengan jet lag. Saya meyakini diperhatikan tinggi banget. Kirain Monas Jakarta, ternyata tembok antara kita. Maka saya bersyukur malam hari ini, begitu saya melihat poster, judulnya keren. Tobat Geden. Solawat keren. Yang nggak enak itu begini, solawat keren itu pasti identiknya dengan Gus Asmi, dengan Gus Hafid. Begitu ngomong tobat itu mesti kaitannya dengan maksiat, mesti kaitannya dengan iya buk cangkemmu. Jadi kalau ngomong selawat keren yang diingat-ingat Gus Asmi, begitu tobat geden yang diingat-ingat Gus Miftah. Nah, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian yang berbahagia, ahli syariat itu menemukan Tuhan dengan ilmunya. Semakin dia mengkaji ilmu, maka dia akan meyakini keakbaran Allah. Makanya orang-orang alim itu, mohon maaf, orang-orang alim itu tipikalnya mungkin dia seneng ngaji, tetapi ibadahnya biasanya pas-pasan.
Orang yang alim itu biasanya ibadahnya banyak, mohon maaf, ilmunya banyak tapi ibadahnya kurang khusyuk. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang sangat alim tetapi ibadahnya kalah khusyuk dengan bapaknya Nabi Daud. Contoh begini, masih ingat cerita Kubro dan Sugro, kakak adik. Kubro ini kakaknya, Sugro ini adiknya. Kubro dan Sugro ini sama-sama mateng, hamil. Kalau bahasa Jawanya apa? Ngandut. Bahasa lebih halusnya apa? Anggarep beni. Kalau anggarep sari itu men, anggarep beni itu mateng. Loh, saya itu kalau ngomong halus, Pak Giri kalah sama saya. Kalah. Cuman kalau saya ngomong halus, orang Ponorogo malah kaget loh. Miftah cangkemnya kesambet po ya. Jadi meteng itu bahasa Jawanya ngandut, yang lebih halus namanya anggarep beni. Kalau menstruasi itu anggarep sari. Menstruasi ya, bukan mencret-mencret. Nah, dua-duanya ini hamil, meteng. 9 bulan kemudian melahirkan. Oh, ini ada pemirsa BTV. Jadi Pak Giri alhamdulillah acara malam hari ini disiarkan oleh BTV dengan acara Jalan Dakwah Gus Miftah. Alhamdulillah ini acara Ahlus Sunnah paling favorit di televisi nasional. Jadi lumayan, raine Pak Giri ditonton secara nasional. Santai aja Pak Giri. Jadi kalau Pak Giri ngundang saya ngaji itu undang-undangnya ngamplopi tipis ora apa-apa, yang penting iso ngonek-ngoneknya sak mudhari. Lah gitu. Saya ditanya sama orang Ponorogo, Gus, hebatnya Pak Giri itu apa di Ponorogo? Saya bilang, Pak Giri itu kalau duit nggak punya. Lu tenang, orang di duit cahul, orang duit. Tapi hebatnya dia sebagai pemimpin Ponorogo apa satu? Modal rai, gitu loh. Pokoknya saben ada acara masyarakat datang, teko, wes orang duwe isin pokoknya gitu loh. Tapi mohon maaf, rakyat sekarang itu senang dengan tipikal pemimpin sing ra duwe rai. Ono layatan ra diundang, teko. Ono sunatan ra diundang, teko. Ora iso nyumbang bondo, minimal nyumbang swara. Lah, soalnya Pak Giri niki alhamdulillah senajan ora duwe duit tapi suarane apik. Jadi minimal iso nyumbang lagu. Ya toh Pak Giri? Orang ya antem. Akhirnya dua orang ini hamil, sama-sama hamil dari pernikahannya. Ingat ya, hamil di dalam pernikahan, bukan di luar nikah. Hati-hati, jangan sampai kalian hamil di luar nikah. Itu namanya kebobolan matamu, kebobolan. Koyo bal-balan wae kebobolan. Kalau bahasa Inggrisnya saman leven kumpul, kebo. Kalau ada orang kumpul kebo, hati-hati, punya anak namanya gudel. Akhirnya dua-duanya ini melahirkan Pak Giri. Kubro yang besar melahirkan, Sugro yang kecil juga melahirkan. Bayi itu kan lahir pasti sama. Mungkin dulu Pak Giri pas lahir bareng Gus Asmi umpamane, wih bayi ini mesti podo. Senajan tuh tuane beda. Sing siji ganteng, sing siji wireng. Jadi belajar dari pengalaman Pak Prabowo terpilih jadi presiden itu karena sering didolimi. Lah, makanya kalau Pak Giri pengen jadi bupati lagi maka harus siap-siap didolimi. Kira-kira begitu Pak Giri. Itu kampanye yang paling murah Pak Giri. Ya gampang langsung diatur lah. Cuman saya itu agak terganggu dengan Tegal Sari itu tahun ini nggak ada haul. Alasannya karena mendekati pilkada takut untuk kampanye. Sebenarnya alasan yang tidak logis. Bukan, pengajian akbarnya nggak ada. Rasanya ya wis ngomong karena aku cuk panitiane. Aku ki pengajian tutupannya itu tidak ada, cuman diganti sholawatan. Tapi apapun keputusan panitia kita hormati. Nah, pokoknya wong Ponorogo kudu bangga duwe Mbah Muhammad besar. Jadi bayi itu lahir sama, makanya kenapa bayi itu kalau lahir dikasih gelang supaya tidak ada bayi yang tertukar. Karena secara fisikly orang itu kalau lahir pasti mirip. Gak usah kembar, orang lain saja itu bisa mirip. Dikasih gelang. Singkat cerita, dua orang ini Kubro dan Sugro sama-sama pergi ke hutan. Salah satu bayi di antara keduanya dimakan harimau. Akhirnya bayinya tinggal satu. Bayinya tinggal satu. Begitu bayi tinggal satu, muncul konflik. Konfliknya apa? Perebutan bayi. Kubro mengakui bayi itu adalah anaknya. Sugro juga mengakui bahwa bayi itu adalah anaknya. Geger geden. Rebutan. Sugro nggak mau kalah, Kubro nggak mau kalah. Siapa yang gendong bayinya? Sugro. Akhirnya karena nggak ketemu solusi, dibawalah ke pengadilan kerajaan Nabi Daud. Pak. Ini dibawa. Dua-duanya mengajukan gugatan di pengadilan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu tipikal khusyuk yang tadi saya bilang. Bukan alim. Yang alim itu Nabi Sulaiman. Makanya ayatnya bunyinya apa? Fafahamna Sulaiman. Yang paling alim itu Sulaiman. Rebutan ini Pak. Bayiku, 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 bayiku.
Nah coba, ini bayi untuk rebutan. Sekarang mbak-mbak malah banyak yang membuang bayi. Gitu loh. Hati-hati cawe dok, nduk, jogonen nduk. Tenan. Isi kelingan bahasane Gus Miftah ora? Tahu bulat, cuwilik digoreng dadaan regane 500-an. Mosok namu enak model gratisan. Iya. Kan aku jadi ingin. Gak apa-apa lah. Lupakan masalah hari ini. Kenapa? Karena esok masih ada masalah lain. Akhirnya Nabi Daud bertanya, ini anaknya siapa? Kubro jawab, anakku. Ini anaknya siapa? Sugro menjawab, anakku. Ketiga kalinya ditanya, kopiku mana? Belum ada. Itu pertanyaan ketiga. Yo gorene toh Pak Bupati, ora pengertian belas. Loh, ini baru bupati pelayan rakyat. Terima kasih Pak Bupati. Jadi cara menutupi tidak bisa nyumbang harta minimal dengan nyumbang tenaga, kira-kira begitu. Karena bayi ini berada di tangannya Kubro, akhirnya Nabi Daud menyatakan apa? Kalau melihat, mohon maaf, karena bayi ini di tangan Sugro, Nabi Daud orang khusyuk itu kan ciri-cirinya gampang Pak. Orang khusyuk itu ciri-cirinya nggak mau banyak konflik. Makanya Pak Bupati sama Bu Wabub, kalau minta doa itu kamu datang kepada kiai khusyuk, jangan kepada kiai alim. Lah ceramah teko kiai alim. Tapi kalau njaluk dongo, golek kiai khusyuk. Karena orang khusyuk itu gak banyak pertimbangan Pak. Orang khusyuk itu gak pernah suudon. Orangnya mau khusnudon toh. Makanya orang khusyuk itu biasanya gampang dihapusi. Iya. Karena adanya cuma khusnudon, orang mikir macam-macam. Mila ibu-ibu ada masalah keluarga. Kalau minta doa, cari kiai yang khusyuk. Biasanya kiai ini desa, sarung yang linting, ambune kelembak menyan. Sandalnya suwalu, minimal lili, kira-kira itu. Itu orangnya khusyuk-khusyuk. Tapi mohon maaf, dongone mandi. Akhirnya pengadilan Nabi Daud memutuskan bayi ini adalah merupakan anak dari Sugro. Kenapa? Karena yang gendong bayinya itu Sugro. Pengadilan ditutup. Begitu keluar pengadilan ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Ibu, Bapak, sebelum saya lanjutkan. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad itu tidak punya anak laki-laki yang hidup. Kenapa? Karena kebiasaannya kalau Nabi itu punya anak laki-laki biasanya menjadi Nabi. Contoh Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ismail menjadi Nabi. Nabi Daud punya anak Sulaiman menjadi Nabi. Nabi Yakub mempunyai nama Yahya menjadi Nabi. Makanya Nabi Muhammad kenapa tidak punya anak laki-laki yang hidup? Karena khawatir sepeninggal Nabi nanti anaknya dianggap Nabi. Padahal la Nabiya ba'dah. Padahal tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Begitu ketemu Sulaiman, ditanya, kalian dari mana? Dari pengadilan. Apa yang kalian sengketakan soal anak? Ini anaknya siapa? Anaknya Sugro. Buktinya apa? Yang bawa Sugro. Nabi Sulaiman langsung mengadukan peninjauan kembali. Jadi peninjauan kembali itu Pak Kapolres tidak hanya sekarang, sudah ada sejak Nabi Sulaiman. Saya banding, kata Sulaiman. Saya nggak percaya kalau bayi ini bayinya si Sugro. Dibawa kembali ke pengadilan Nabi Daud. Nabi Daud, saya banding. Saya nggak percaya kalau bayi ini bayinya Sugro. Tapi saya juga nggak yakin kalau bayi ini bayinya Kubro. Akhirnya ditanya sama Nabi Sulaiman. Anaknya sopo? Kubro jawab, anakku. Anaknya sopo? Sugro jawab, anakku. Apa yang terjadi? Karena dua-duanya bersikukuh, Nabi Sulaiman mohon maaf mengambil sebuah pedang. Dia mengatakan kepada dua perempuan ini, karena dua-duanya mengakui ini anaknya, maka izinkan saya membelah bayi ini menjadi dua. Yang separuh saya kasih Kubro, yang separuh saya kasih Sugro. Akhirnya apa? Si Sugro menjawab, saya setuju. Sementara si Kubro menjawab, saya tidak setuju wahai Sulaiman. Daripada bayinya dibelah, wallah, berikan bayi ini kepada si Sugro saja. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman memutuskan, yang tadinya Nabi Daud mengatakan ini adalah bayinya Sugro, Nabi Sulaiman mengatakan, bayi ini adalah bayinya Kubro. Kenapa? Karena psikologis seorang ibu nggak mungkin merelakan anaknya untuk dibunuh apalagi dibelah. Sehingga apa? Nabi Daud kemudian mengiyakan apa yang menjadi keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, niki lho Pak Wati. Dadi lah jenengan golek pitedah, kuwi takono karo guru sing alim. Tapi lah jenengan golek petunjuk soal sesuk aku menang apa kalah, kuwi takono karo kiai khusyuk. Nah, Pak Giri ini sakniki seneng ngejak kula, ora kok mergo kula khusyuk, ora kok mergo kula alim, tapi mergo kula iso goleki rekom nganggo Pak Giri. Masalah itu saja. Dan siji iso gratisan danco aku. Nah, ngono Gus Kawit. Lah sekolah dinyang ora apa-apa lah, sing penting suban lunas lah. Lah suban wong brayate akeh dinyang kan mesake. Suban santai wae le, engko tak tambahi le. Sugih, kan aku AKBP. Aku kiainya Bapak Prabowo. Jadi ahli syariat itu menemukan Tuhan dengan ilmunya. Semakin banyak ilmu,
dia akan semakin dekat dengan Tuhannya dengan cara mengkaji. Makanya nyuwun sewu, tipikal kayak Gus Bahak kayak mesti ora khusyuk. Tapi alim. Tapi alim. Gitu loh. Nah. Lah kayak bakul es teh iki ora alim, ora khusyuk. Lah iki gitu. Tapi salah satu mukjizat bakul es iki nyuwun sewu, cangkeme gede. Kadang-kadang pembicara pakai mic saja masih kekalahan. Bakul es. Semoga-moga esmu laris le. Wis, bakul es itu harus optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Pasti cair. Ora apa-apa le. Wis bengok-bengok wis ora apa cangkem-cangkemmu dhewe kok sampe aja. Iya, lah. Saya kemarin bikin es teh. Bikin es teh gula. Pas diaduk yang larut kesedihan. Iya. Kasihan deh gue. Selalu ala Nabi Muhammad. Wes dolan dhisik sing sak maksimal mungkin. Kalau ora payu yo mulya. Akhirnya ditumbas. Sorry, saya itu kalau mau beli dagangan itu karena saya mau, bukan karena saya ditipu ya. Kemudian kalau orang syariat, ini kan ada yang ngomongin masalah bab pendosa nih. Kalau tak runtuh titik. Kalau ahli syariat itu menemukan Tuhan dengan ilmunya. Semakin alim, semakin dia dekat dengan Allah. Karena orang itu kalau semakin alim merasa dirinya semakin bodoh. Mila awakmu ki tambah ngaji, kowe ben dina melu ngaji kuwi kudune ora rumangsa mundak pinter tapi mundak bodoh. Mundak goblok. Mila jenengan yang ngaji malam hari ini walaupun nanti dari jam 7 malam sampai nanti berakhir jam 4 subuh umpamane. Kok belas mboten paham sane mawon, tetap ada manfaatnya. Gus, ibu-ibu tanya, saya ngaji 2 jam di alun-alun Ponorogo kok belas gak paham apa ada manfaatnya? Ada. Minimal manfaat untuk suamimu di rumah. Karena selama kamu pengajian 2 jam suamimu terbebas dari penderitaan. Santai mawon. Lah yang apa rumangsane awak meneng omah iki bojomu seneng tak kandhani. Padha karo wingi kan ana layatan Pak takziah Pak Bupati. Lonte mati. Begenggek itu meninggal dunia. Mbah Mudin kalau ada orang meninggal biasanya mengatakan apa Pak? Jenazah menika saya napa awon. Ini kan yang meninggal PSK. Semua orang meneng mawon. Saya bengok, saya napa awon, awon apa saya. Rampung saya ditanya, Gus, kan lonte. Yang lain diam, kenapa Gus mengatakan saya? Loh, saya itu artinya apa? Baik. Kenapa dia mati saya ditanya baik apa jelek, saya jawab baik? Alasannya sederhana. Minimal kematian orang ini itu membawa kebaikan bagi dirinya sendiri. Baiknya apa? Gara-gara dia mati sudah tidak ngelonte lagi. Loh, benar nggak? Gara-gara dia mati sudah tidak melanjutkan perlonteannya lagi. Berarti tidak nambah dosanya lagi. Yang kedua, baik gimana? Baik bagi orang lain. Karena gara-gara dia mati sudah ada tidak transaksi kemaksiatan lagi. Loh, pada orang ini, ono maling mati. Saya nabawan, saya. Karena kematian maling itu membawa kebaikan. Kebaikan bagi dirinya tidak nambah saldo dosanya. Yang kedua apa? Kebaikan bagi orang lain karena berpotensi barangnya tidak diambil oleh si maling. Mula awakmu biasa-biasa wae lho ana wong elek. Nggih mboten. Lah kaya Gus di elek-elek itu yo bener, jangan kula elek, santai mawon. Santai le. Oh, ganteng kaos baju gua anyar ada. Loh, aku karo Gus Hafid iki padha arek motor. Soalnya modale motor. Kalau Pak Giri nggak mungkin pakai baju seperti saya. Karena modalnya di motor, mau cangkem. Pokoknya lah tak buli sabar, insya Allah dadi bupati meneh. Amin. Yang paling ciloko itu seran duit ngambekan. Ini ciloko banget. Kalau yang bener Pak Giri, seran duit juga ngambekan. Langsung do muni-muni. Iki perkara apa to riri. Kowe ngerti sugiri ka atine apa le? Sugi atine apik, giri ka atine gunung. Dadi gunung sing apik. Gunung iki tak kandhani. Gunung iki kok nyuwun bocah wedok saiki koyo ayu gunung. Teko wadoh ketok ayu begitu cedak weh. Teko adoh wow. Begitu cedak weh. Ya padha karo bapak iki lho. Lak ning pengajian delok wong ayu, wow. Ning omah delok bojone weh. Ya Pak dan rem barang iki ada tak. Ndelok jenenge ya Su lho. Sugiono. Sugi apik, Giono iki sugih tur ana. Sugiono. Aku ndek tangga jenenge 600. Ternyata dibalik jenenge Sutarman. 600 Sutarman. Ja, bahasa Malang lak walian to. Arek Malang. Apa bahasane Cah Malang? Kerang alam. Lak Sutarman 600. Begitu Pak Sugiono? Dan rem, Dandim, Gus Miftah, dan Cuk jalan.
tingkatan bulian paling tinggi itu ketika dia bisa membuli dirinya sendiri. Kayak Gus Dur, Pak Giri. Gus Dur itu ditanya begini, Gus, setiap pidato kok Anda mengucapkan salam? Apakah karena Anda muslim yang taat? Oh enggak. Terus kenapa kalau ceramah Anda selalu membuka dengan salam? Saya itu mengucapkan salam supaya saya tahu ada yang datang apa enggak. Ini Gus Dur. Karena begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok orang sing jawab berarti rano sing teko. Kok Waalaikumsalam, soalnya Gus Dur iso ndelok tapi iso krungu. Itu Gus Dur. Makanya awake dhewe iki nyuwun sewu Pak dan Rem. Lah dibuli wong iki biasa saja lah. Gus Dur bahkan bisa membuli dirinya sendiri. Gus Dur rapat dengan para kiai, Intel teko, zaman Orde Baru. Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi sama Intel. Akhirnya Gus Dur sampaikan, hayya natakallam bil lughatil arabiyyah. Kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Intelnya mumet ndase mulai. Takoni kalau komandan, Intel, apa tadi hasilnya rapat Gus Dur dan para kiai? Intelnya jawab, aman Pak Komandan. Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Wong iki larang ngerti Arab, setiap bahasa Arab dikira donga. Sama saya umroh, ngajak teman-teman ahli maksiat, saya ajak umroh. Nyetel TV, ono wong ngomong Arab, langsung tangannya diangkat, amin, amin. Begitu tak delok ternyata ya berita pemerkosaan. Siji, ahli syariat. Saya ngopi dhisik seladem. Oh wis adem ya, Pak. Aku lah kopi adem metengku mules ya. Tak sida. Nyale, sing cilik iki nyale, iku le. Pak Giri itu seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Ciri-ciri wong randu duit iki lak pengajian karo nge-vape. Ya cah iki. Kopi panas. Kopi pahit le? Iya. Pahit. Kaya rupamu. Apa, Nduk? Adike ngomong lho. Dene kowe ngomong apa kowe nyilim iki? Iki apik cangkeme cah iki. Nyilim iki Gus. Apunten Gus. Adik ngomong apa kowe mau? Apa, Nduk? Apa? Mic-nya. Mik. Tak kayak duit duduk santai wae. Kamu bilang apa? Pahit seperti masa lalu. Iya. Ya wes, tak kayak duit, kowe ngomong kowe tak kayak 200.000. Kalau kamu bisa menjawab tak kasih 500.000. Insyaallah. Kenapa matematika itu lebih sulit daripada pelajaran sejarah? Kan kamu masa lalu toh. Pertanyaan Gus Miftah, kenapa matematika lebih sulit daripada pelajaran sejarah? SKI ya sulit loh, Gus. SKI lo sulit. SKI iki apa? Sejarah. Nah ya makanya kenapa matematika itu lebih sulit daripada pelajaran sejarah? Gampang ki matematika. Kalau rupamu. Pak polisi, mateni jamaah kan pasalnya apa ora? Rata-rata orang mengatakan matematika itu lebih sulit daripada sejarah. Pertanyaannya kenapa MTK? Bahasa Arab lebih sulit. Gampang. Enggak. Aku mencintai kamu bahasa Arabnya apa? Enggak tahu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya? I love you. I love you too. Justru kimcil iki nyenengke lek. Paling idamane masih tobrut. Jenengmu sapa, Nduk? Marizan Najla Rauda Tunisia. Sik. Jenengmu sapa? Marizan Najla Rauda Tunisia. Marzina. Mariza. Mariza. Najla. Raudatul. Nisa. Lala. Lala. Panggilannya? Lala. Najis Tralala. Bapakmu namanya siapa? Hah? Bapakmu namanya siapa? Apa ya? Nova. Solikin. Kin anakmu Ki. Ya segini tak kayak duit gini. Mesake. Kamu kelas berapa? Kelas 5. SD? Iya. Cita-cita pengen jadi apa, Nduk? Apoteker. Apoteker? Oh, iya. Aja lupa IG-ku diikuti toh. Kamu ngerayu Gus Miftah tak kasih uang? Oh enggak, maksudku aja lupa IG-ku diikuti Mariza_Najla 4. Oke. Kamu mengidolakan artis siapa? Hah? Mengidolakan artis siapa? Rafael Strike. Sopo? Striker timnas. Striker timnas. Nah nanti kan ada jadwalnya. Oh, persoalannya kamu sama Rafael itu beda pemikiran. Kamu mikir dia mikir yang lain. Mikirnya Mbak Noah. Nah, ya pakai duit Nduk. Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Mau beli apa? Untuk beli apa? Top up OVO. Astagfirullah, top up nih loh. Lah enggak tak tabung. Ya, tabung ya. Ditabung jangan dicelengi ya. Makanya ada istilah bayi tabung nggak ada bayi celeng ya. Yang pakai duit. Wow. Sosok kau kayak diwenyo. Tolong atus wae ya. Matur suwun. Aja lali gawe ikut. Iya. Lah. Ya wes nuwun, mic-nya bawa sini. Ya. Pinter. Gede-gede payu ya, Nduk. Gus Asmi, ana bibit api Gus Asmi. Kenapa matematika itu lebih sulit daripada pelajaran sejarah? Jawabannya sederhana.
Karena memperhitungkan masa depan gak semudah mengenang masa lalu. Iya. Kopi panas. Pahit, ya wesnya, seket-seketnya, wes seket. Wingi ana wong nyuguh kopi, tak kei dhuwit 50.000 mulih setruk. Ora. Swangi tiram. Padan rem, yang bisa membuat saya cuma 2, 1 kopi, 2 istri. Iya. Kata Pak Giri 3 LC. Iya. Santai mawon Bupati. Pak Giri niku sing elek mung cangkeme tok. Lah kelakuane insyaallah luwih nemen. Mboten, wong apik Pak Giri niku. Cangkeme bakul es ki jangan. Iki bakul es pewarok Ponorogo. Sing ngerata tunjuk aja maju, tetep dodolan. Sing tak tunjuk moro ngene ya. Nah, wis. Sing rata tunjuk menengo. Ben ra kisruh. Sik, tah 3 iki dhisik, sing 3 iki dibagi dhisik, cah 3 iki. Dibagi tak bayar. 1, 2, 3. Sing ora tak tunjuk ora usah maju. Gantian dhisik. 3 iki. Sing liya iya 1, 2, 3. Ah, cah 3 iki. Nah, 3 iki. Sing ora tak tunjuk engko dhisik sabar. Dodolon dhisik sing apik. Aku yo ora janji tuku. Menengo bentang wis ngaji meneh. Le bagian sing wis rene tak bayar. Piye kowe lamang es piye? Kowe piye cangkemmu? Ya terserah. Nah, bengok. Es piro dhisik? Kowe piro? Es piro? Yo cangkem menengo dibayar. Kowe piro mau? Nakmu piro? Kok sak tepake piro aku ora ngerti. Walasi berarti piro? 170. Oh, 200-nya wis. Kowe piro le? 6 tambah 8 pokoknya apa? 8 piro? 8 biasane siji mae ping 8 piro? 40-nya 50. Nah, ngono ya. Wis meneng. Kowe dodolan ning mburi, lak ning ngarep gak tak tuku. Lah aku tuku ki aku mergo karep ora mergo kongkon. Kowe dodolan dhisik. Sing wis tak tunjuk rene. Wis kowe lungguh saiki ngaji, lungguh wis payu wis. Aku tak ngaji meneh. Ya. Kowe pira le? Kowe pira? 22 apa? Tenane. Kowe berarti pira kowe? 200. Pira 200? Ya wis 200 ya. Ya wis kono. Lungguh. Ya wis ngaji dhisik. Kowe ngomong 50 tok, nyo tambahi kowe 50-nya mesake. Ya wis. Wis lungguh. Kowe lak wis tak bayar cek as tak giyebok ndasmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kuwi sing dodol rasa njrabing, lak wancine aku pengen tuku ya tak tuku. Kowe dodolon dhisik. Ya, cocok. Kemudian ahli nyuwun sewu. Yang pertama tadi ahli syariat, menemukan Tuhan dengan cara memperbanyak ilmunya, dengan ilmunya. Yang kedua, ahli hakikat menemukan Tuhan dengan torikohnya. Mila nyuwun sewu, kenapa di Indonesia itu banyak torikoh? Termasuk yang paling banyak penggemarnya apa Gus Sawit? Sadiliyah. Sadiliyah itu penggemarnya banyak Pak dan Rem. Kenapa? Karena torikoh Sadiliyah itu mengajarkan beragama dengan cara yang fal yafrohu. Dalilnya apa? Dalilnya kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrohu. Beragama itu harus menyenangkan. Mila cara awake dhewe niki cocok dadi wong Sadiliyah. Imame namanya Imam Abil Hasan As-Sadili. Beliau mengatakan begini Pak Giri. Kok kowe ngaji duwe gurumu nggak bisa membuat kamu tertawa, tinggalkan saja. Mosok ngaji kok gawe susah. Padahal undang-undangnya ngaji niku napa? Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdirin. Ngaji niku kudu mubasir baru mundir, menyenangkan terlebih dahulu. Mila angsal mboten anak-anak Subhanul Muslimin itu mengemas lagu-lagu dangdut menjadi lagu sholawat. Boleh asalkan tidak berlebih-lebihan. Kita itu dangdutan juga boleh asalkan tidak berlebih-lebihan. Kenapa wonten Gus lagu berlebih-lebihan? Oh no. Pindo apa kuwi. Masa ya kaya ngono mau selawat mi lagi ora pantes kok.
Apa mana sing viral saiki? Cinta siapa? Rindu siapa? Pak Dandram juga ngerti ngono kuwi. Katanya penggemar TikTok. Jadi termak baleni matamu baleni. Kalau lagune Pak Dandram itu lagu-lagu lawas. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Doer. Lagu-lagu ini Pak Dandram yang model-model ngono lah. Lah Pak Giri ya beda meneh. Indung-indung, kepala indung, mata melirik, kaki kesandung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya. Generasi ini beda-beda lagu ini. Gue lah pengen turu, pasang alarm mesti tangi, tak wenehi resepe. Oh kok lagu ini alarm gala-gala ya ora. Alarmnya setelan lagu. Bila Israel datang memanggil, tangi mesti yakin. Kok kebangetan men ra tangi ya. Oh bakul es ya alarmnya beda. Es. Contoh hebatnya thariqah itu begini, menemukan orang hakikat menemukan Tuhannya dengan thariqah. Satu pagi kula sowan Abah Lutfi. Saya bukan sowan ditimbali. Oh ngapunten, minta hadiah Fatihah untuk Mama Salmah. Al-Fatihah. Iya kan abu dua, iya kan astani dan aswatu. Jadi bulan puasa, pas Gus Miftah viral gara-gara ceramah di gereja, kan saya dipanggilin sama Abah Lutfi, le sahur di Pekalongan. Di tempatnya Abah Lutfi itu ada sahur bersama, nggak ada buka puasa bersama. Jadi nggak ada buka puasa. Kenapa? Karena Abah Lutfi itu buka dan sahurnya jadi satu. Jadi kalau maghrib cuma ngopi tok, sambil nyemil 1-2 makanan, daharnya malam nunggu sahur. Makanya ada sahur bersama. Sudah hampir subuh saya masih di Brebes, Tegal. Artinya kalau langsung ke Pekalongan, saya nggak sahur. Saya telepon mama, mah ngapunten saya terlambat. Rapa polis yang penting teko Pekalongan. Selesai subuh, saya masuk kamarnya Habib Lutfi. Beliau sedang wirid. Mama Salmah nunggu di kasur, Abah Lutfi sedang wirid. Di depan Habib Lutfi ratusan tasbih, panjang-panjang. Lagi wirid seperti itu. Saya nunggu ngobrol sama mama. Kebetulan Mama Salmah itu masih sembah dengan saya. Beb Zaidan itu nggak ada darah dengan Beb Idin. Tetapi ada darah dengan Habib Lutfi. Kenapa? Bapaknya Habib Zaidan itu namanya Habib Haidar, dua bapak namanya Umar. Habib Umar ini adiknya Abah Lutfi. Jadi kok Zaidan itu bin Yahya itu putu ponaan dari Habib Lutfi. Lah saya dari Mama Salmah. Begitu tahu saya datang, Habib Lutfi itu apa? Ngehol itu apa ya bahasa Jawa nih? Memending wiridnya. Habib Lutfi itu punya kebiasaan kalau subuh Pak Giri, itu wirid dari subuh sampai jam 9 atau 10 pagi. Kulla yaum tiap hari. Saya matur, bah kok bendino tiap hari jenengan tasik wirid itu untuk apa? Ini hebatnya orang thariqah. Abah ki mursid thariqah. Kenapa Abah wirid sebanyak ini? Untuk nambal wiridnya jamaah yang masih bolong-bolong. Kita itu wirid saja kadang-kadang nggak kober. Habib Lutfi wiridnya yang nambel, wiridnya jamaah yang kurang. Habib kaya Habib Lutfi kok dia mau rasani, modal mungkin rasani Habib Lutfi ki apa tak takon. Lah Habib Lutfi ki mau elek-elek, modal mungkin elek-elek Habib Lutfi ki apa? Mila kula niku nyuwun sewu nggih. Kalau ada Habib lain sing cangkeme kurang ajar, mau kritik monggo. Tapi lah kelasnya Habib Lutfi jenengan suul adab. Setiap pagi beliau itu wirid, nggih nambeli wirid jamaah apa? Sampai kula niku nangis. Estubah tiap pagi beliau itu wirid untuk nambeli kurangnya wirid jamaah. Nyuwun sewu. Awake dhewe men kelasé mat kolam cingko mate ko salam plencing. Dongane Allahumma lantas jalan. Salat singkat, tangannya diangkat, dongane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Model rupa-rupa codot ini. Ngono kok seudon karo Habib Lutfi to. Bu, naudzubillahi min dzalik. Mugi-mugi Abah Lutfi panjang umur nggih. Amin. Kemudian kalau ahli syariat menemukan Tuhan dengan ilmunya, ahli hakikat menemukan Tuhan dengan thariqahnya, ahli makrifat menemukan Tuhan di dalam dirinya. Makanya disampaikan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengetahui siapa dirinya, dia mengetahui siapa Tuhannya. Awake dhewe niki nyuwun sewu, pengen delok keakbarane Gusti Allah ora kudu munggah ning gunung, ora kudu nyebrang ning laut, enggak harus kemana-mana. Sampai Al-Quran mengatakan innallaha la yastahyi
ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Tapi ingat, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Kita itu pengen melihat keakbarannya Allah, enggak cukup melihat nyamuk. Coba Pak, nyamuk sekecil itu kalau kita melihat, awakmu bedok kayak kuwi nyamuk lanang karo nyamuk wedok, kuwi carane kepiye? Wis ra tekan uteke, Pak. Ayo. Wong padha-padha ra katokan? Ayo. Yo ora sempakan. Kalau manusia kan bisa dilihat lanang apa wedok tergantung bentuk sempake. Ayo kowe. Ora usah ndelok kelamine, bentuk sempake kuwi iki lanang iki wedok. Yang menjadi misteri satu. Misterinya apa? Kenapa kalau di pasar atau kalau di mall itu sempaknya perempuan dijual berceceran, sementara sempaknya laki-laki dijual terbungkus? Kuwi bedane apa? Ayo kowe. Mengamati enggak Pak Danrem? Ayo, deloken ning pasar kae. Sempake wong lanang didol terbungkus, sempake wong wedok didol cecer, diler. Pertanyaane ngopo? Ben ra mabur matamu. 50.000 ben ra mabur. Wis langsung liman, lungguh. Lah, dari nyamuk saja Pak, nyuwun sewu. Terlihat bagaimana keakbaran Allah. Coba dilihat Pak, jenis kelaminnya di mana? Umpama lanang, titite manggone nang ndi? Ayo. Ternyata nyamuk sekecil itu bisa reproduksi. Pertanyaan saya, mengandungnya di mana? Metengnya sebelah endi? Ayo. Nyamuk itu tahu kalau mau dikeplak mabur. Apakah dia menggunakan otak atau insting? Ini ilmu cilik yang kemudian bisa ketika kita raba menjadikan kita mengetahui keakbaran Allah. Maka saya selalu bilang, kok awakmu ki duwe sikil loro, duwe tangan loro, duwe ndas utuh, khawatir dengan rezekimu, berarti kamu kalah dengan nyamuk. Nyamuk udah ngung urip. Ayo. Dan ternyata nyamuk itu walaupun dia sejelek itu menjadi rezeki bagi yang lain, menguntungkan yang lain. Nopo? Cecak. Cecak itu rezekinya nyamuk tuh. Makanya lagunya anak kecil yang paling bagus itu cicak-cicak di dinding. Kamu yang dikaruniai oleh Allah, anggota tubuh yang cukup sempurna. Kok kamu khawatir dengan rezekimu? Kamu kalah dengan cecak, dengan nyamuk. Cecak itu cuma merambat di dinding, nggak bisa terbang. Sementara rezeki ini mabur wujudnya nyamuk. Seandainya cecak itu bisa ngomong, protes karo Gusti Allah, jenengan mboten adil Gusti, saya nggak bisa mabur, kenapa rezeki saya mabur? Tapi ternyata mekanisme keadilan Allah itu berlaku. Bagaimana cara cecak mencari rezekinya? Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Cecak mendatangi nyamuk, carane kepiye, Cuk? Ora iso, yang bener itu nyamuk mendatangi cecak. Mila lagune datang seekor nyamuk, ora datang seekor cecak. Rungokno goblok. Ternyata karena cecak ini nggak bisa mabur, Allah itu adil. Datang seekor nyamuk. Bagaimana cara cecak mencari rezekinya? Nyamuk Sherlock. Begitu datang, hap langsung ditangkap. Apalagi ketika berpikir metabolisme manusia. Podo-podo uteke. Warnanya sama. Ngopo pikirannya kok beda? Maka orang makrifat menemukan Tuhan di dalam dirinya. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana cara ahli maksiat menemukan Tuhannya? Sing iso jawab? Apa? Nyeneng ke wong. Bener tapi orang bener. Apa Bu? Sing mani ibu ngok tobat kene rene Bu tak kayak duit Bu. Pakai duit 1.000. Harus salaman. Nanti kamu nafsu sama aku. Kan kamu sudah tua. Aku nggak mungkin mau sama kamu. Kan aku zizi. Ngopi. Pokoknya ngajine kena genik mawon nggih. Santai wae bakul es teh santai wae meneng ning kono. Insyaallah sampai rampung ra payu. Kalau ahli syariat menemukan Tuhan dengan ilmunya, ahli hakikat dengan thariqahnya, ahli makrifat menemukan Tuhan dalam dirinya. Bagaimana dengan ahli maksiat? Ahli maksiat menemukan Tuhan dengan air mata di dalam taubatnya. Bu, jangan pernah memandang sebelah mata dengan ahli maksiat. Ruwiya anil Imam Malik annahu kana yaqul la tangzuru fi dzunubin nas